kita pada hari ini. Yang pertama ada Mas Muhammad Fahri Musin. Ini biasa dipanggil Mas Pai. Jadi Mas Pai ini dia presiden pertama di Libertas Fraternity tahun 2018-2019. Nah, untuk hari ini Mas Pai akan ngobrolin soal dulu, kini, dan kelak yang akan datang. Lalu yang kedua kita ada Pak Rizal Malarangeng. Politikus sekaligus penulis beberapa buku ekonomi dan politik. Tadi juga udah Pak Rizal juga kenalan sedikit ya dengan teman-teman, udah ngobrolin soal judul-judul buku beliau. Beliau adalah pendiri sekaligus direktur eksekutif untuk Freedom Institute. Pada kesempatan kali ini, Pak Rizal akan berbicara tentang perkembangan liberalisme di Indonesia. Nah, perlu kami ingatkan kembali untuk diskusi kali ini, teman-teman monggo untuk menuliskan pertanyaan teman-teman di kolom chat untuk kita diskusikan bersama pada sesi tanya jawab yang akan datang. Jadi setelah pembicaraan nanti selesai, kita akan ada sesi tanya jawab. Pertanyaan yang akan pertama kita tanyakan kepada para pembicara adalah pertanyaan yang pertama dituliskan di kolom chat. Jadi monggo silahkan ketika pembicara sedang bicara, mungkin teman-teman sudah bisa menuliskan pertanyaan teman-teman. Sertakan keterangan juga pertanyaan tersebut untuk pembicara siapa. Mungkin tanpa banyak bicara lagi, kita langsung teruskan ke sesi pembicara pertama oleh Mas Pai dengan tema liberalisme dulu, kini, dan kelak. Untuk Mas Pai, mungkin boleh waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, ini slide-nya ada. Slide-nya kelihatan, Mas. Cuma suara Masnya agak putus-putus. Sekarang udah jelas belum? Udah jelas. Oke. Sorry. Aku mau ngucapin betapa bahagianya aku setahun yang lalu bersama teman-teman tuh nggak pernah ngebayangin Libera bisa ngebuat acara yang sangat besar kayak gini ya menurut kami. Dulu kami pertama kali buat tuh masih kecil gitu, cuma berempat orang. Nggak pernah ngebayangin bahkan bisa mengundang tokoh sekelas Pak Rizal ya. Saya nggak tahu gimana caranya teman-teman, dan saya bangga banget gitu. Seperti yang tadi disebut Mbak Dinda itu, ya liberalisme tuh bukan sesuatu yang sempurna gitu. Tapi liberalisme itu sesuatu yang terbuka untuk dikritik dan berusaha untuk relevan dengan zaman gitu ya. Nah, materi saya sih sebenarnya bakal ngejabarin kenapa sih rumusan masalah satu doang ya. Kenapa liberalisme itu bisa bertahan sampai hari ini gitu. Dan I think untuk kita bisa memahami kenapa liberalisme bisa bertahan sampai hari ini, kita juga harus memahami perkembangan liberalisme gitu, bagaimana dia berubah, beradaptasi gitu. Aku berharap teman-teman itu nggak terjebak dalam yang namanya anakronisme sejarah. Anakronisme sejarah itu kayak kita melihat peristiwa masa lalu, tapi dengan norma atau nilai-nilai yang kita anut hari ini gitu. Dan kita akan melihat bagaimana liberalisme sendiri pun berkembang sesuai zaman gitu ya. Nah, untuk pertama memahami tentang liberalisme, pertama kita harus paham dulu asumsi dasar dari liberalisme itu sendiri. Nah, orang-orang liberal itu berpendapat bahwa manusia itu adalah makhluk rasional gitu. Seperti para ekonom juga pikir manusia makhluk rasional. Nah, tapi apa itu rasional gitu? Banyak definisi rasional orang mengemukakan pendapat gitu. Nah, tapi bagi orang liberal, tadi seperti yang dikutip oleh buku yang dikutip oleh Mbak Dinda, orang liberal itu percaya manusia itu rasional, artinya manusia itu mampu menyelesaikan konflik melalui dialog-dialog dan kompromi gitu. Artinya tanpa kekerasan. Maka liberalisme itu melahirkan tiga hal gitu. Di sistem politik, dia melahirkan yang namanya demokrasi. Di bidang sosial, dia melahirkan yang namanya hak individu atau individual rights. Dan yang di bidang ekonomi, dia melahirkan yang namanya perdagangan bebas. Nah, sebenarnya kalau teman-teman lihat, ketiga-tiganya ini basisnya konflik sebenarnya, atau konflik kepentingan. Demokrasi itu kan kayak partai saling bersaing untuk mendapat kekuasaan. Hak individu itu misalnya kalau masuk pengadilan, ada jaksa penuntut umum dan pembela. Terus di perdagangan bebas ada penjual, ada pembeli.
Itu basically basisnya kan ya tanda kutip konflik kepentingan. Tapi orang liberal percaya konflik kepentingan itu bisa diselesaikan dengan cara rasional gitu. Apa harapannya? Nah, harapannya itu masyarakat itu menjadi apa ya? Kehidupan masyarakat itu menjadi sesuatu yang dinamis gitu dan mampu capable dengan menyesuaikan dengan zaman. Nah, sebenarnya kalau mengenai bicara liberalisme sendiri, biasanya orang bilang bapak liberalisme pertama itu John Locke. Nah, untuk dia bikin 2 tulisan yang terkenal, itu judulnya Letter Concerning Toleration sama Two Treatises of Government. Kita juga paham konteks kenapa dia berpikir seperti itu ya, karena kenapa seseorang berpikir kan kita harus lihat juga zaman dia. Nah, pada zaman dia itu paling nggak ada 2 peristiwa besar ya. Pertama, raja-raja itu sifatnya absolut. Absolut itu dia punya kekuasaan tanpa batas. Dan John Locke itu orang Inggris ya. Dia pada zaman itu ada satu raja namanya Henry ke-8. Dia tanda kutip pengen poligami gitu ya. Terus izin ke paus ke gereja gitu, terus ditolak kan di Katolik nggak boleh poligami. Nah, akhirnya dia ya bikin agama sendiri gitu, bikin gereja sendiri, gereja England gitu, gereja Inggris. Nah, maka di Inggris itu ntar ada 2 agama kayak 2 kelompok besar agama gitu, ada Protestan dan Katolik, dan berantem mulu gitu, singkat cerita berantem mulu. Nah, disitulah John Locke pertama kali nulis Letter Concerning Toleration. Dia bilang tiga hal yang paling penting yang dia bilang itu, satu, hakim di dunia itu nggak bakal bisa menentukan atau mengklaim memutus siapa agama yang paling benar gitu. Kalaupun dia bisa, dia nggak bisa menegak, atau kalaupun dia bisa mutus, dia nggak bisa menegakkan putusan tersebut. Nah, makanya daripada kita paksa keseragaman, mending kita biarkan keberagaman. Itu asal-usul dari liberalisme. Dia ngomongin soal toleransi beragama. Kita harus lihat konteksnya juga. Nah, yang tak kalah penting, buku keduanya itu Two Treatises of Government. Dia bertanya gitu, seperti selayaknya seorang filsuf nanya. Pertanyaannya adalah, sebenarnya siapa sih yang harus memerintah negara? Dan kalau tadi di bidang sosial, di bidang politik ya. Kedua itu, atas dasar apa sih pemerintah itu berhak memerintah gitu. Nah, perlu diingat, waktu itu di Eropa itu dikenal saat raja itu dapat kekuasaan itu yang melalui satu mekanisme yang disebut divine rights, hak-hak ketuhanan gitu. Sedangkan kalau misalnya kita belajar soal Cina gitu ya, itu disebutkan mandate of heaven. Bedanya, kalau divine right itu kan, jadi raja itu dapat hak, dia boleh pakai buat sejahtera rakyat, mau pakai buat nindas, gitu. Terserah itu kayak itu hak buat dipakai, boleh enggak. Kalau di Cina, mandate of heaven itu, ya kalau dikasih mandat, kalau hiu udah nggak benar, udah boleh digulingin aja sama raja, sama rakyat gitu. Bedanya gitu. Nah, di treatise pertama itu dia bilang, raja itu sebenarnya, atau penguasa itu bukan dapat hak memerintah itu bukan dari Tuhan ya, dia bilang itu dapatnya dari rakyat. Dan kedua, karena dia dapat hak memerintah dari rakyat, dia harus memenuhi hak-hak alamiah rakyat itu. Nah, pada waktu itu, termasuk zaman itu ya, dia berpikir ada 3 hak alamiah ya. Kebebasan berpikir, kebebasan berbicara, dan kebebasan beragama. Nah, ini sebenarnya kalau kalian lihat melahirkan demokrasi ya, kan rakyat. Demokrasi itu kan sebenarnya, kalau mengutip Profesor Hermawan Sulistyo, Mas Kiki itu dia ngomong, demokrasi itu kan mengubah hak-hak ilahiyah menjadi hak-hak manusia gitu. Sumber kekuasaan pada sifat ilahiyah diturunkan menjadi milik manusia gitu. Nah, ini asal-usul liberalisme ya, toleransi dan demokrasi gitu. Nah, kemudian masuk ke satu era yang namanya liberalisme klasik gitu. Seperti yang tadi saya bilang, ada 3 isu utama, politik, ekonomi, dan sosial. Di politik ini isunya gini, tadi kan oke nih, kekuasaan udah kita kasih ke rakyat nih. Rakyat menyalurkan itu melalui pemilu gitu. Nah, isu pertama adalah siapa rakyat dan siapa pemilih. Mungkin hari ini semua orang bisa milih ketika umur 18 tahun ya. Tapi pada waktu itu perdebatannya nggak semua orang itu boleh milih. Bahkan kalau kalian belajar sejarah Amerika misalnya, Benjamin Franklin, salah satu founding father Amerika, dia bilang gitu, nggak semua orang itu boleh milih, yang boleh milih itu hanya pemilik properti tanah. Kenapa? Ya karena kalau you cuma numpang, you nggak berhak dapat hak banyak gitu lah, you cuma numpang di negara kita gitu. Nah, waktu itu masih kayak begitu cara berpikir orang zaman itu. Nah, pada abad itu juga, kalau tadi raja itu
bersifat tirani individual gitu ya. Di sini yang mereka takutkan itu namanya tirani mayoritas. Karena suka tidak suka ya, demokrasi itu sangat berbahaya karena dia bisa digiring gitu ya. Suka nggak suka, Hitler itu yang seperti kita tahu betapa jahatnya, itu dipilih secara demokratis loh. Maka betapa bahayanya demokrasi pada zaman itu. Nah, makanya mereka menciptakan sistem yang namanya pemisahan kekuasaan. Eksekutif, legislatif, yudikatif. Eksekutif dipilih rakyat, legislatif dipilih rakyat, yudikatif nggak dipilih sama rakyat. Makanya eksekutif dan legislatif itu yang ikutin kemauan rakyat aja, tapi yudikatif itu nggak boleh. Yudikatif itu sifatnya atau pelaksanaan kehakiman, itu sifatnya kontra mayoritas. Kenapa? Karena dia harus melindungi minoritas. Kalau nggak ada yudikatif, ya nggak ada gunanya kita mengubah tirani individual gitu. Padahal kita akan jadi tirani minoritas juga kalau orang minoritas ditindas gitu. Nah, isu politik pertama gitu. Data di Amerika ada Electoral College ya, kita bisa kan pelajari. Nah, di sistem ekonomi ada satu buku yang sangat terkenal gitu ya, oleh Adam Smith, judulnya Wealth of Nation, tahun 1976. Jadi 1776 itu ada dua dokumen internasional yang sangat legendaris gitu, yang mengubah dunia gitu. Satu Wealth of Nation, dua Declaration of Human Rights-nya Amerika. Declaration of Independence. Nah, pada waktu itu konteksnya gini, tesis yang diutarakan, udahlah kita janganlah kita bernegara itu nggak usah naik-naikin tarif gitu. Kalau sekarang kayak udah kita negara tuh nggak usah perang dagang gitu. Ini kita kerjasama internasional aja, dagang, toh sama-sama nguntungin. Maka sebenarnya judul aslinya Wealth of Nation kan penyelidikan terhadap kekayaan bangsa-bangsa ya. Jadi dia meneliti ternyata yang bikin dia kaya itu bukan perang dagang, tapi justru kerjasama dagang. Kenapa dia bisa berpikir seperti itu? Kembali kita lihat konteksnya. Adam Smith itu kan dari Skotlandia di Inggris itu, dan di Eropa. Pada zaman itu negara itu disebut prince state atau negara pangeran. Jadi pada zaman itu pangeran-pangeran itu ngadu kayak kemuliaan dengan perang gitu. Cuma kan perang melalui perang dagang, perang militer itu ngancurin banget ekonomi dan rakyat yang sana gitu. Nah, Adam Smith bilang udah daripada kita perang kayak gitu, perang dagang, udah mending kita kerjasama aja gitu. Dan pemerintah juga ada ketika dalam sistem ekonomi jangan terlalu banyak intervensi, udah biar aja pasar melalui mekanisme harga bisa menentukan gitu. Pemerintah nggak usah ikut-ikutan nentuin harga. Toh harga itu kan bisa direfleksikan dari permintaan dan penawaran yang supply demand. Atau bisa disebut invisible hand. Nah, di bidang sosial, isunya adalah all men are created equal. Semua manusia itu terlahir setara gitu. Nah, pertanyaannya, siapa itu manusia masalahnya kan? Manusia zaman itu bukan sama dengan manusia kita hari ini. Zaman itu yang disebut man, itu ya basically orang putih ya, mohon maaf gitu. Maka ada satu presiden yang cukup punya ide radikal untuk pada zaman itu, ide yang cukup gila, yang namanya Abraham Lincoln. Dia, singkat cerita, dia bikin yang namanya Declaration of Emancipation. Dia menghapuskan perbudakan. Cuman singkat cerita terjadi perang sipil di Amerika Utara. Utara itu di utaranya Amerika, North atau bisa disebut Union. Di antara pro dengan penghapusan perbudakan, selatan di bawahnya Amerika disebut konfederasi itu kontra. Makanya perang sipil pecah di dua negara Amerika. Nah, makanya di liberal klasik ini isu pertamanya di bidang politik, mereka mulai bertanya gitu, bagaimana cara kita membatasi kekuasaan, terutama kekuasaan mayoritas yang bukan kekuasaan tadi yang tirani macam negara rakyat. Di ekonomi dia melahirkan perdagangan bebas gitu. Dan di bidang sosial, para liberal klasik berhasil paling enggak menganggap manusia itu kulit hitam adalah manusia juga gitu. Nah, masuk ke yang namanya liberalisme modern. Nah, habis perang sipil itu intinya Amerika hancur negaranya gitu. Akhirnya memasuki satu era yang namanya reconstruction, pembangunan kembali gitu. Jadi mereka ngebangun rel kereta sebagai personil dari
East Coast, pantai timur ke West Coast Amerika, jadi kayak mereka bangun rel untuk menyatukan sebagai personifikasi bahwa bangsa kita harus bersatu lagi gitu. Masalahnya di Amerika itu yang ngebangun relnya itu adalah orang-orang kaya gitu. Atau orang-orang kaya, sorry, swasta. Nah karena swasta itu membangun segitu banyak proyek raksasa gitu, muncullah segelintir orang kaya yang dikenal dengan nama Baron Robert. Kalau kalian lihat ada Baron Robert nih, gambarnya juga Baron Robert. Mereka ini sangat kaya gitu. Mungkin kalau teman-teman suka bisnis, cukup sering dengar nama-nama seperti JP Morgan, atau yang suka konspirasi mungkin sering dengar nama-nama kayak Rockefeller gitu-gitu. Itu salah satu Baron Robert. Nah masalahnya para Baron Robert ini membuat yang namanya kartel dan monopoli gitu. Kan sebenarnya perdagangan bebas itu supaya kita para pengusaha itu bersaing ya. Dengan mereka bersaing, harga-harga jadi murah, kualitas makin bagus gitu. Sialnya orang-orang alih-alih mereka bersaing, mereka malah gabungan gitu, membuat yang namanya kartel. Let's say, oke lah saya ngurusin produk A, saya ngurusin produk B, Anda yang ngurusin. Oke. Nah akhirnya kan pilihan barang jadi dikit ya. Mereka bisa monopoli, jual berapa aja nggak ada saingannya gitu. Nah para liberal modern ini berpikir, loh kalau adanya monopoli dan kartel ini kan sebenarnya melanggar kebebasan ya. Paling tidak kebebasan untuk memilih produk itu. Maka diperkenalkan yang namanya antitrust law, atau kalau di Indonesia itu hukum persaingan usaha. Ada satu presiden Amerika yang sangat terkenal itu namanya Theodore Roosevelt ya. Dia itu menggugat satu perusahaan namanya Standard Oil Company. Dia sangat besar perusahaan, sangat kaya, bahkan pemilik kita itu orang paling kaya di dunia. Itu digugat, singkat cerita perusahaan Standard Oil itu pecah jadi 39 perusahaan. Pastinya Exxon Mobil atau kalian tahu hal ini. Nah, Anda lihat di sini ada pergeseran nih. Tadi di ekonomi dia bilang udah pemerintah nggak usah ikut-ikut campur di pasar gitu. Tapi ternyata di liberal modern nggak bisa. Seperti pertanyaan, apakah liberal sebebas itu? Enggak juga. Karena ada kondisi di mana pemerintah harus masuk gitu untuk menjamin kebebasan itu gitu. Dan di sini juga era progresif era ini itu juga muncul hak pilih perempuan ya, 1920 di Amerika. Walaupun sebenarnya bukan pertama ya. Pertama itu di New Zealand 1893. Cerita progresif era itu beginilah tuh. Terjadi pergeseran persepsi orang-orang liberal gitu. Dan ya progresif era itu berakhir saat Perang Dunia I 1914 sampai 1918. Perang Dunia I itu akan menghasilkan 3 bencana besar. Satu, runtuhnya kekaisaran. Ada 4 kekaisaran yang runtuh, yang ada dinasti Hohenzollern di Jerman dengan Kaisar Wilhelm II mundur, terus ada Kaisar Karl dari Austro-Hungaria mundur juga dari mundur, terus Sultan Mehmed dari Turki Ottoman mundur juga, termasuk dinasti Romanov di Rusia itu juga mundur gitu. Jadi bencana besar itu habis Perang Dunia I, 4 kaisaran besar itu bubar. Kedua itu kan habis perang ini. Nah, kebetulan saya studinya studi perang ya. Kalau di perang itu ada yang namanya ekonomi perang. Gitu. Ekonomi perang itu bagaimana cara semua sumber daya di negara ini digunakan untuk kemenangan perang. Kalau kalian pelajari Perang Dunia II, 40% ekonomi atau GDP-nya, kue ekonomi yang dihasilkan oleh Amerika adalah Perang Dunia itu 40%-nya buat perang senjata gitu. Dan ya bayangin 40% ekonomi buat perang, ini bayangin depan rumah Anda isinya senjata. Mungkin panci jadi peluru. Nah, masalahnya ketika kamu nggak produksi banyak senjata perang gitu, ketika perang berakhir ini kan harus dijual gitu kan misalnya. Udah nggak ada perang soalnya. Nah, terjadi yang namanya oversupply. Bencana kedua itu oversupply senjata. Bencana ketiga, flu Spanyol 1918. Nah, 3 bencana itu menghancurin ekonomi banget seluruh dunia. Singkat terutama bahkan Amerika yang tidak terdampak perang, karena kan dia wilayahnya beda sih di Jepang lautan itu. Nah, akhirnya singkat cerita untuk memicu ekonomi yang lambat, Bank Sentral Amerika, The Fed, itu menurunkan suku bunga. Intinya kalau suku bunga diturunin itu
orang jadi pengen minjem duit lah, karena kalau misalnya suku bunga 1%, kalian minjem duit 100 juta kan cuma butuh balikin 101, semua orang pengen minjem gitu. Jadi orang pada minjem, tapi plus ada waktu ada revolusi industri kedua kan, yang adanya listrik, dan evolusi satu kan mesin uap, dua listrik, tiga internet, empat, nggak tahu sekarang empat apa nih, tiga komputer, empat internet sekarang. Nah, karena ada revolusi industri kedua itu muncul benda-benda macam penyedot debu, benda-benda oven, benda-benda yang membantu rumah tangga. Karena banyak muncul benda-benda kayak gitu, orang jadi banyak bisa istirahat kan. Ya, karena dulu nggak usah nyapu lagi, tinggal nyedot aja gitu. Nah, akhirnya orang-orang jadi punya waktu untuk istirahat. Masuklah ke satu era yang namanya Roaring Twenties, di mana muncullah banyak hiburan-hiburan gitu, banyak Hollywood makin besar. Terus kalau kalian nonton The Great Gatsby atau The Greatest Showman, itu kan latar belakangnya itu Roaring Twenties. Orang minjem duit di bank untuk foya-foya gitu. Sampai salah satunya itu duitnya itu dipakai buat investasi di pasar saham, Wall Street namanya. Keuntungannya sangat tinggi pada waktu itu. Bayangin Anda investasi keuntungannya 3%, tapi Anda minjem di bank, cuma harus balikin 1%. Ya udah, investasi semuanya gitu kan. 3% ada selisih 2 gitu. Singkat cerita, dalam 7 tahun, harga saham meningkat 500%, 5 kali lipat. Di tahun ke-7, ini nggak masuk akal nih, terlalu tinggi. Akhirnya dijual, akhirnya pasar modal hancur, seluruh dunia masuk ke dalam satu era yang namanya Great Depression. Pengangguran di mana-mana ya, termasuk Indonesia juga terdampak juga, bahkan Indonesia walaupun masih jajah Belanda ya. Nah, di Great Depression ini menghasilkan di Amerika itu sampai 24,9% pengangguran. Bingung nih gimana cara kita nyelesain pengangguran kayak begini segitu banyak. Akhirnya ada satu presiden yang menjabat, menang pemilu, dan menjanjikan menyelesaikan masalah pengangguran. Namanya FDR, Franklin Delano Roosevelt. Dia janji, dalam 100 hari saya akan selesaikan masalah pengangguran. Dan program itu disebut namanya New Deal. Nah, kalau kalian ingat, kenapa sih misalnya Pak Jokowi tanya, apa yang 100 hari Pak Jokowi kerjakan? 100 hari Pak SBY, 100 hari Bu Mega, 100 hari Gus Dur, 100 hari Habibie. 100 hari itu datangnya dari New Deal ini, 100 hari pertama gitu. Nah, akhirnya FDR ini bikin proyek-proyek besar, akhirnya rakyat mulai kerja, proyek kayak bangun bendungan, bangun proyek besar, rakyat mulai kerja, ekonomi jalan lagi karena bisa belanja. Nah, teori ini disebut Keynesian kalau kalian belajar ekonomi, bahwa pemerintah tuh harus turun tangan ketika pengangguran di mana-mana gitu. Nah, Anda bayangin di sini udah jadi pergeseran. Dulu di liberal klasik, udahlah pemerintah tuh nggak usah terlalu banyak ngurusin ekonomi gitu, jaga malam aja ibaratnya. Nah, dengan adanya New Deal ini, peran pemerintah jadi penting gitu. Ditambah tadi anti-trust law, di sini rakyat jadi percaya baca pemerintah. Kalau di era sebelumnya rakyat sangat antipati dengan pemerintah yang menindas, disinilah pertama kali rakyat mulai percaya bahwa pemerintah tuh harus hadir. Nah, jadi pergeseran bagi orang liberal. Dan dia juga dapat tantangan dari fasis dan komunis gitu ya. Fasisme lahir tahun 1922 ketika pemimpin Italia Benito Mussolini naik kekuasaan, dan 1932 di Jerman itu ada pemilu yang dimenangkan oleh seorang pahlawan namanya Hindenburg. Terus dia mengangkat kanselir namanya Hitler. Tahun 1933 gedung parlemen dibakar sama rakyat, terus ditetapkan darurat militer. 34 Presiden Hindenburg meninggal, tapi kondisinya masih darurat militer. Jadi kalau darurat militer, basically pemimpin itu boleh ngapain aja gitu. Nah, akhirnya Hindenburg meninggal, Hitler jadi presiden sekaligus kanselir. Nah, itu yang disebut Führer. Naik, dan komunisme. Tadi kan Kekaisaran Rusia bubar ya. Tahun 1917, 1922 muncul jadi Uni Soviet. Ini lawannya liberal, lawannya fasis sama komunis itu. Dan muncul yang namanya Liga Bangsa-Bangsa. Liga Bangsa-Bangsa itu juga lahir dari liberal ya. Tadi kan bilang orang liberal itu harus bisa menyelesaikan masalah melalui dialog dan kompromi. Nah, Liga Bangsa-Bangsa itu harapannya juga gitu. Dia kayak semacam hukum supaya kalau mau jangan pukul-pukulan.
Nah, singkat cerita, liberal pecah lagi Perang Dunia II. Tadinya kan liberal tuh musuhan sama komunis dan fasis. Ternyata di Perang Dunia II, liberal dan komunis bersatu gitu ya. Buat ngelawan fasis yaitu Jerman. Dan menang lagi, liberal dan komunis menang. Koalisi liberal komunis, Uni Soviet dan Amerika menang. Tapi begitu menang perang, ternyata mereka berantem lagi. Masuk satu era yang namanya Perang Dingin. Ya kan bisa baca banyak sobat spesialisasi juga Perang Dingin. Nah, ini musuhnya liberal nih. Perang Dingin 1945 sampai 1991. Nah, bagaimana kebijakan ekonominya? Kebijakan ekonominya itu, karena tadi New Deal itu membuat rakyat jadi percaya sama pemerintah, rakyat ini mulai minta juga nih, tolong dong pemerintah makin banyak dong yang diurusin. Akhirnya mereka ngurusin dari kamu masih lahir sampai kamu meninggal tuh dibedong sama pemerintah. Gitu. Kamu lahir dikasih subsidi dari rumah sakit, gitu kamu sekolah disubsidi lagi, kamu entar mau cari tempat tinggal perumahan disubsidi lagi. Ya, pokoknya sakit disubsidi, pensiun disubsidi, segala macam disubsidi karena tadi kan, ya harusnya pemerintah bisa dong menuhin kita. Itu disebut welfare state ya, suatu bentuk pemerintahan di mana pemerintah itu harus hadir dalam kehidupan sehari-hari rakyat untuk mencapai kebahagiaan gitu. Dan di sini juga negara demokrasi menjadi makin banyak karena kekaisaran Perancis dan pasca Perang Dunia II itu Perancis sama Inggris bubar. Muncullah negara-negara demokrasi di Asia Afrika gitu ya. Indonesia salah satunya. Nanti kalau kalian studi demokrasi disebutnya gelombang kedua. Gelombang pertamanya tuh disebutnya 1820 ketika pemilih Amerika semua pemilih dewasa mulai bisa milih, sampai 1922 ketika Benito Mussolini naik. Gelombang keduanya ini nih, habis Perang Dunia II nih. Negara-negara banyak yang masuk jadi negara demokrasi gitu. Ini konsep liberal modern. Kalau di liberal klasik, pemerintah udahlah cukup, nggak usah banyak ganggu dan dibatasi sedemikian rupa kekuasaannya, gesek nih di liberalisme modern. Pemerintah harus hadir untuk memenuhi kebutuhan warga negara. Masalahnya, kalau pemerintah harus ngurus semua dari kita, ya apa sih berpikir dong, kalau pajak kamu aslinya sama dong, margin pun sebesar-besar, apa yang mereka lakukan? Ada dua yang dilakukan pemerintah, apa yang dilakukan bisnis untuk menghadapi pajak yang tinggi. Satu, dia PHK orang karena dia ngurangi pertaruhan kemahalan biaya produksinya. Yang kedua, naikin harga barang. Atau sebenarnya bisa juga sih ngecilin produk ya, kalau kalian, aku suka makan beng-beng gitu, atau better atau ciki-ciki gitu, waktu aku masih kecil gede banget, sekarang kecil banget gitu, saya kesel jadinya. Terus satu kurang nambah nggak kuat. Gitu. Nah, maka karena tadi pemerintah niatnya baik gitu, pengen take care, ingin merawat kita dari kecil sampai meninggal gitu, dari nangis sampai meninggal. Tapi yang terjadi adalah stagflation. Tadi karena barang dinaikin harganya, inflasi, harga barang naik, pengangguran di mana-mana kan di PHK, karena PHK nggak ada yang bisa beli barang, pertumbuhan ekonomi lambat. Kata negara-negara pada welfare state yang niatnya baik gitu, kata tidak bekerja sebaik itu gitu. Maka muncul satu pemimpin dari Amerika ini yang mengubah landscape politik global sampai hari ini ya. Namanya Ronald Reagan. Ronald Reagan bilang ya, pemerintah tuh kagak nyelesain masalah gitu. Justru pemerintah yang bikin masalah. Itu quotes dia kenal. Dan akhirnya dia pemilu tahun 1980 ngalahin presiden petahana namanya Jimmy Carter. Dia menang 90%, 90,1. Gila banget. 90,1. Dan dia akhirnya melakukan yang namanya Washington Consensus. Atau sebenarnya orang suka bilang neoliberal gitu. Apa itu neolib? Neolib itu justru kita back to classic. Udah pemerintah tuh nggak usah terlalu banyak ngurusin inilah. Akhirnya peraturan dikurangi, deregulasi,
perusahaan-perusahahan BUMN tuh perusahaan milik negara tuh diprivatisasi, dijual ke swasta, terus tarif perdagangan luar negeri dicabut gitu, diliberalisasi, dan ternyata works banget ya. Ternyata ekonomi cepat banget ya kayak gitu. Anda lihat ada perubahan lagi dari segi ekonomi. Tadinya klasik itu udah pemerintah nggak usah banyak ganggu, di modern kita pemerintah harus ikut hadir, di kontemporer udah jangan ganggu lagi gitu. Kita dinamika perubahan liberal itu. Nah, di bidang hak sipil juga berubah. Kalau di hak sipil itu relatif hak-hak individual itu lebih progresif terus naik ya, dia nggak naik turun gitu. Tadi ada hak-hak perempuan udah bisa voting, sekarang ada satu tokoh terkenal namanya Martin Luther King. Kalau kalian mungkin suka lihat meme-meme itu kan ada meme-nya yang I have a dream. Nah intinya dia unjuk rasa, dia membuat disahkan yang namanya Undang-Undang Hak Sipil di tahun 1964. Intinya nggak boleh lagi ada pemisahan di ruang publik atas dasar ras, terutama kulit hitam. Dan di sini juga muncul gerakan-gerakan sosial perempuan, terus disabilitas, kelompok-kelompok minoritas maupun kelompok-kelompok antara itu udah mulai menuntut hak lebih gitu. Dan di era liberalisme kontemporer ini juga politik apartheid di Afrika Selatan bubar tahun 1993. Dia dibuat tahun 1930. Apa itu apartheid? Apartheid itu intinya ya pemisahan kulit putih sama kulit hitam itu di sektor publik. Dan tokoh yang terkenal namanya Nelson Mandela. Nah, tahun 94 Nelson Mandela pemilu presiden, jadi presiden di Afrika Selatan. Dan di era ini juga akhirnya liberal menang lawan komunis di Perang Dingin dengan runtuhnya Uni Soviet 1991. Dan waktu itu era banyak buku-buku yang ngebahas soal bagaimana setelah Perang Dingin itu. Nah, salah satu buku yang paling terkenal itu ditulis oleh seorang ilmuwan politik ya, dari Harvard University, namanya Francis Fukuyama, tulis buku judulnya End of History. Dia bilang liberalisme itu tadi udah menang lawan monarki di klasik, di modern dia menang lawan fasisme, di kontemporer dia menang lawan komunisme, udah nggak ada lawannya lagi gitu. Demokrasi liberal itu demokrasi yang merupakan bagian dari liberal gitu. Itu bentuk terakhir dari ideologi umat manusia dan bentuk terakhir dari umat manusia lah. Dan dengan runtuhnya Uni Soviet itu muncul juga tuh demokratisasi di negara-negara Amerika Latin yang dulu isinya junta militer. Orang semakin pengen kebebasan gitu, demokrasi. Di Asia Pasifik juga, Pak Harto kan turun juga di daerah ini, habis Cold War. Di Eropa Timur yang dulu komunis juga jadi demokrasi. Sub-Sahara Afrika tuh di Afrika ada utara, ada bawahnya. Sub-Sahara tuh Afrika bawahnya, atasnya utara. Itu dulunya kan kayak kepala suku, presiden tapi kepala suku gitu. Semua di sini pada menuntut demokratisasi, ini disebut gelombang ketiga. Nah, kita lihat tadi demokrasi liberal, kita bagaimana perubahan naik turunnya liberalisme gitu. Nah, ini mungkin terakhir, udah mau habis juga. Apa sih tantangan? Tadi kan kata Fukuyama itu demokrasi dan liberal itu adalah bentuk terakhir dari umat, ideologi dan umat bentuk pemerintahan umat manusia. Tapi Fukuyama punya guru namanya Samuel Huntington. Dia bilang gitu kayak, boy lu jangan kepedean lah, masalah makin akan ada aja gitu, selalu ada yang tentang liberal gitu. Nah, untuk membalas buku The End of History, Samuel Huntington nulis satu artikel di Foreign Affairs, kayak jurnal internasional gitu, penjadi buku juga. Itu ada di situ bukunya. Judul The Clash of Civilization, benturan peradaban. Dia bilang, pertama apa itu peradaban dulu? Nah, menurut dia peradaban itu adalah bentuk tertinggi dari budaya. Nah, apa itu budaya? Kayak misalnya saya suka banget sama sayur asem ya. Tapi saya pernah ke Cirebon,
makan sayur asem ada toge sama wortelnya gitu. Terus bagi saya yang pecinta sayur asem gitu, ini penistaan sayur asem gitu. Tapi ya saya nggak bisa makan, itu budaya mereka gitu. Mungkin sayur asem sana beda sama sayur asem di rumah saya. Nah itu budaya. Tapi itu cuma budaya Cirebon. Nah peradaban ini budaya yang paling tinggi. Dia bahkan lintas batas negara. Misalnya walaupun di Jerman orang Jerman minum bir, orang Prancis minum wine, tapi mereka sebenarnya masih satu budaya. Gitu. Nah demokrasi liberal yang suka identik dengan Barat itu akan ke depan ditantang oleh peradaban Konfusius yang oleh Cina uh, dan Islam gitu di Timur Tengah. Kalau Konfusius itu dipimpin oleh Cina, tapi ada juga Korea juga masuk. Kalau Islam tuh nggak ada pemimpin yang nggak jelas gitu, karena kita kan kepecah, Islam kan kepecah Sunni sama Syiah, Sunni Arab Saudi, Syiah Iran. Ya. Nah, dan pertempuran selanjutnya ini akan ada di satu wilayah yang namanya Foreign Country atau negara robekan. Ini negara yang posisinya di antara dua peradaban. Contohnya di Turki. Turki itu kalau kalian tahu di sisi timurnya itu namanya Anatolia, itu budayanya Arab, Timur Tengah banget itu. Tapi di sisi baratnya itu Laut Marmara itu isinya liberal banget itu apa barat banget. Nah makanya hari ini Turki berantem mulu kan, karena tadi dia tuh ada di dua peradaban yang beda. Lebih gila lagi Rusia itu ada 4 peradaban. Ada barat, di sini ada barat, ada wilayahnya berbatasan dengan barat, berbatasan juga dengan budaya Konfusius, budaya Islam, dan budaya Jepang. Dan apakah pertarungan selanjutnya antara demokrasi liberal dengan Konfusius Islam akan pecah di Perang Dunia III? Kita nggak tahu. Dan bagaimana prospek liberal ke depan di demokrasi liberal? Demokrasi yang merupakan bagian dari liberalisme. Nah, itu ada prospek. Misalnya di negara Timur Tengah itu tahun 2011 ada satu periode namanya Arab Spring. Orang-orang di Timur Tengah mulai minta demokrasi lebih. Kemarin juga 2019 Hong Kong ngeliot, kan di Cina itu kan one country two system. Hong Kong tuh liberal banget. Tapi Cina Konfusius terus mau tanda kutip aneksasi diambil gitu. Terus mereka protes. Di Thailand juga dipimpin oleh junta militer dipimpin oleh militer. Nah, ini ada yang bilang ini akan jadi gelombang keempat ya. Saya kan Samuel Huntington sudah meninggal 2008, jadi nggak bisa dari soal gelombang keempat. Dan tantangan terakhir itu adalah meningkatnya far-right atau ultranasionalis. Kayak orang liberal kan berusaha menyelesaikan masalah tanpa kekerasan, tanpa persaudaraan manusia gitu, udah penyelesaian dialog. Tapi muncul satu pemimpin dunia yang sifatnya persatuan dengan kemanusiaan, yang penting negara saya nomor satu gitu. Ada Donald Trump di AS, Marine Le Pen di Prancis, Narendra Modi di India, dan Alternative for Deutschland partai di Jerman. Nah, menjawab pertanyaan ini materi sudah habis akhir. Back to pertanyaan basic, kenapa liberalisme bisa bertahan sampai hari ini gitu ya? Sesuai rumusan masalah awal. Ya menurut saya jawabannya sih ada di sini gitu. Ini Raja Bajak Laut ya. Dari anime One Piece kesukaan saya. Kata takdir manusia, mimpi, cita-cita. Selama manusia itu berusaha untuk mengejar kebebasan, mereka tidak akan pernah lelah gitu. Nah, tapi kalau ini kan kata Godorje nih, dan saya bukan Raja Bajak Laut gitu, dan saya ditangkap TNI kalau saya jadi bajak laut gitu. Nah, kalau ya terakhir pertanyaan, kalau menurut saya kenapa sih liberalisme itu bisa bertahan sampai hari ini? Menurut saya ada 3 hal. Pertama itu karena sebenarnya liberalisme sama kebebasan beda ya. Kalau kalian mau tahu bedanya kan nonton di LC aja kemarin di Rocky Gerung itu jelasin soal bedanya liberal sama freedom. Tapi freedom itu banyak ideologi yang bilang kita demi freedom, tapi liberal itu cuma satu dari sekian banyak ideologi yang berusaha mencapai freedom. Nah, ya kenapa liberalisme bertahan? Karena ada 3 argumen. Pertama, karena kebebasan itu adalah bagian inherent gitu, bagian yang masuk ke dalam semua manusia. Kedua, liberalisme itu ideologi yang mau diperjuangkan oleh semua orang. Kalau tadi komunis itu cuma mau diperjuangkan oleh elit-elit di politbiro komunis, terus kalau fasis itu cuma pengen oleh pemimpinnya, monarki cuma pengen oleh raja-rajanya, liberalisme itu beda ya. Liberalisme itu semua orang memperjuangkan.
Walaupun sebenarnya bukan cuma liberalisme, ada 3 hal yang mau diperjuangkan sampai mati-matian. Pertama ada liberalisme, kedua nasionalisme, ketiga agama. Itu doang tuh yang mau diperjuangkan orang sampai mati. Orang rela mati gitu itu. Dan yang terakhir, karena liberalisme itu adalah ideologi yang seperti Mbak Dinda cerita di awal, dia tidak sempurna memang. Tapi dia sangat terbuka untuk dikritik, termasuk oleh ideologi aliran apapun yang ingin menghancurkan liberalisme itu sendiri. Jadi 3 hal kenapa liberalisme kita saat ini. Satu, karena kebebasan merupakan bagian dari dalam diri manusia. Kedua, semua orang akan memperjuangkan itu. Terakhir, apa terakhir sih lupa. Oh ya, liberalisme itu ideologi yang terbuka untuk dikritik. Maaf melampaui waktu. Makasih atas kesempatannya. Binatar Kadaya, Om Santisari, Om, Namo Buddhaya. Salam kebebasan. Terima kasih Mas Pai atas pemaparannya pada hari ini. Mas Pai mencoba menjawab nih, kenapa sih liberalisme bisa bertahan sampai hari ini?